Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun teman-teman, saudara-saudara ataupun pemirsa di manapun berada, semoga saat ini dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua mendapatkan hidayahnya dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kali ini saya ingin membahas sedikit dari tanda-tanda umum indikasi gangguan gaib. Terkadang kita tidak merasa bahwa itu adalah gangguan, maka untuk mengetahuinya kita harus mengetahui apa saja gangguan-gangguan gaib secara umum, tanda-tandanya apa saja. Mari kita dengarkan bersama, kita simak bersama. Semoga kita semua diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak gagal paham. Tapi sebelumnya mohon bantuannya agar menekan tombol like, subscribe dan komentarnya setelah selesai melihat video kali ini. Secara umum, tanda-tanda orang yang diganggu jin, baik karena al-masu itu yaitu gangguan jin, sihir ataupun ain, itu dapat diketahui dalam dua keadaan. Dalam dua keadaan, yaitu yang pertama dalam kondisi tidur. Dalam kondisi tidur, baik setelah ataupun sebelum tidur. Dan yang kedua yaitu kita dalam keadaan kondisi sadar ataupun yaqodo. Yang pertama yaitu tanda-tanda gangguan jin pada saat tidur. Pada saat tidur, kita tidur itu tidak tenang atau selalu gelisah dan banyak gerak. Itu tanda yang pertama. Ketika tidur kita tidak tenang atau selalu gelisah dan banyak gerak. Itu menandakan berarti kita sedang mengalami yang namanya gangguan gaib. Yang kedua yaitu terkadang mendengkur ataupun kalau tidur ngorok. Itu yang sangat keras, mendengkurnya keras, tidak hanya. Yang ketiga ciri-cirinya yaitu selalu memainkan organ tubuh tertentu, seperti memainkan tangan, memainkan kaki, gigi, dan lain sebagainya. Sering mimpi buruk, seperti menghayal terbang, mimpi mencuri, mimpi telanjang, bahkan mimpi dikejar setan ataupun binatang buas. Misal ketika mimpi dikejar ular, dikejar anjing, dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa kita sedang mengalami yang namanya gangguan gaib dalam keadaan kondisi tidur ataupun tidak sadar. Kita terlalu lama tidur dan terlalu susah tidur, ataupun kalau tidur itu susah untuk bangun. Itu termasuk gangguan gaib yang kita harus mengetahuinya. Jadi kalau tidur itu terlalu lama sampai berjam-jam, bahkan tidak sewajarnya, ataupun susah tidur bahkan sampai beberapa hari
sulit untuk tidur, tidak bisa tidur, bahkan sampai ada yang diberobatkan sampai disuntik ataupun yang lain karena merasa tidak nyaman, karena sulit untuk tidur. Ternyata itu juga bagian dari gangguan gaib. Suka ngantuk, ini mungkin banyak di antara kita yang mengalami suka mengantuk. Suka lindihan atau tindihan, kalau sekedap tidur baru langsung seperti ada yang naik pada tubuh kita ataupun ada makhluk yang mengganggu pada diri kita. Ketika tidur seakan-akan ada sosok yang menemani di sampingnya, padahal tidak ada. Itu juga termasuk salah satu gangguan gaib. Ketika kita tidur, di samping kita seperti ada orang ataupun sesuatu yang menemani kita, padahal tidak ada siapa-siapa. Itu termasuk gangguan gaib yang kita rasakan ketika kita sedang tidur. Sedangkan gangguan gaib ketika kita dalam kondisi sadar, ataupun gangguan-gangguan tandanya, tandaan gangguan jin pada saat sadar ataupun yaqodoh, yaitu kita terpuruknya kondisi fisik secara mendadak, seperti lemas ataupun ngedrop ataupun lumpuh, bahasanya ujuk-ujuk. Kita ujuk-ujuk ataupun mendadak fisiknya mendadak lemas ataupun ngedrop ataupun lumpuh, itu termasuk gangguan gaib secara umum. Yang kedua yaitu adanya penyakit lama ataupun penyakit yang tidak kunjung sembuh, sedangkan dokter mendiagnosis bahwa tidak ada penyakit, akan tetapi kita merasakan sakit. Itu juga termasuk tanda kalau kita itu sedang mengalami gangguan gaib. Maka seharusnya kita mengetahuinya. Sudah diperiksa ke dokter, katanya tidak ada penyakit, tapi kita merasakan sakit. Nah, itu berarti termasuk ciri-ciri kita mengalami gangguan gaib. Yang ketiga yaitu temperamen secara frontal. Apa itu? Seperti selalu ingin marah, bahkan cepat marah, bahkan mudah tersinggung. Siapa yang suka mudah tersinggung, berarti itu mengalami namanya gangguan gaib. Apakah menyadarinya ataupun tidak, itu ternyata alamat ataupun tanda-tanda adanya gangguan gaib pada diri kita. Seperti tadi, selalu ingin marah, cepat marah, bahkan mudah tersinggung, ataupun suka sedih, selalu sedih, suka menangis tanpa sebab, ataupun menangis gara-gara sebab sepele. Itu juga termasuk gangguan gaib. Mendadak ingin tertawa tanpa sebab. Pernahkah teman-teman mengalami tertawa tanpa sebab? Ternyata itu juga salah satu dari gangguan gaib yang ada pada diri kita. Perilaku malas beribadah, kalau diajak beribadah ataupun itu selalu enggak mau ataupun malas rasanya. Seperti merasa gelisah ketika mendengar adzan. Ketika kita merasa gelisah ketika mendengar adzan, berarti tubuh kita itu ada gangguan gaib yang perlu dipertanyakan dan diobati. Jangan sampai berlanjut-lanjut kita merasa gelisah ketika mendengar adzan.
ataupun tenggorokan terasa tercekik ketika membaca Al-Quran. Itu juga termasuk gangguan gaib. Ketika membaca Al-Quran, tenggorokan terasa tercekik dan selalu cenderung berbuat maksiat. Selalu cenderung berbuat maksiat. Inginnya selalu berbuat maksiat. Itu berarti kita sedang mengalami yang namanya gangguan gaib dan yang lain-lain. Mempunyai sakit menahun dan sering berpindah-pindah. Ini termasuk dari gangguan gaib. Mempunyai sakit bertahun-tahun dan sering berpindah-pindah rasa sakitnya itu juga siapa yang pernah mengalaminya maka bisa berkonsultasi. Memburuknya kondisi hati seperti pesimis, was-was, penakut dan lain-lain. Itu juga termasuk bagian dari gangguan gaib. Sering lupa rakaat sholat. Sering lupa pada rakaat sholat. Terasa berat di punggung atau di pundak. Punggung terasa berat, pundak terasa berat. Itu juga termasuk ada gangguan gaib pada tubuh kita. Sesak nafas, nyeri di ulu hati dan tulang ekor, kesemutan di area kaki ataupun tangan. Itu juga termasuk salah satu gangguan gaib. Kita merasakan hal seperti itu. Ataupun sering merasa pusing-pusing. Kita sering merasakan pusing-pusing, bahkan itu juga termasuk ada gangguan gaib pada tubuh kita. Ataupun tatapan mata yang kosong, melamun. Maka tidak boleh kita melamun sehingga menyebabkan penyakit mudah masuk pada tubuh kita. Yaitu termasuk gangguan gaib lagi, sering menyebut seseorang padahal tidak mengenal dan tidak suka. Itu ada sihir mahabbah ataupun pelet ataupun kalau orang Jawa namanya diguna-guna atau kena guna-guna. Itu juga termasuk salah satu gangguan gaib yang kita harus mengetahuinya. Itulah sedikit informasi tentang tanda-tanda umum indikasi gangguan gaib. Barangkali ada teman atau saudara ataupun siapa saja yang mengalami hal-hal di atas tadi bisa konsultasi ataupun menghubungi kami. Insya Allah kita berusaha memberikan hal terbaik untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.